Vonis ringan terdakwa kasus korupsi komoditas timah Harvey Muiz 6,5 tahun penjara dan pengembalian uang 210 miliar rupiah menuai kontroversi padahal terbukti merugikan negara 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung akan mengajukan banding atas vonis tersebut karena majelis hakim dinilai tidak mempertimbangkan keadilan secara utuh. Kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret nama pengusaha Harvey Muiz telah menyita perhatian publik karena besarnya kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Terdakwa Harvey Muiz dijatuhi vonis 6 tahun 6 bulan penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta setelah terbukti bersalah. Majelis hakim menilai kerugian negara tidak hanya berupa uang tetapi juga kerusakan ekosistem yang signifikan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah. Tetapi vonis hakim terhadap suami aktris Sandra Dewi ini lebih ringan dibandingkan jaksa penuntut umum yakni 12 tahun penjara. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik vonis majelis hakim terhadap Harvey Muiz. Mahfud menilai hukuman 6,5 tahun penjara terlalu kecil, padahal 300 triliun itu merupakan kerugian keuangan negara. Setengah tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Ya pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu enggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. Karena kalap gitu. Kenapa tidak itu aja yang dibebaskan kalau alasannya biar penjara penuh gitu. Ini enggak masuk akal semua. Atas vonis majelis hakim PN Tipikor, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menegaskan, JPU akan banding setelah melihat rasa keadilan masyarakat yang belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Menyatakan banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikirnya dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama bahwa dari sisi stigmat bahwa jaksa penuntut umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Harvey Muiz terlibat dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022. Harvey selaku perwakilan PT Refine Bangkatin bersama Dirut PT Timah Tbk Mokhtar Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar untuk mengeruk keuntungan. Keduanya sepakat bekerja sama dalam kegiatan pertambangan ilegal yang dibungkus dengan sewa-menyewa peralatan pemrosesan timah. Tim TV One mengabarkan.